Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pertama dari mata kuliah Ulumul Quran, yaitu tentang Ulumul Quran dan perkembangannya, di mana materi ini akan dibagi menjadi beberapa topik bahasan, yaitu yang pertama pengertian Ulumul Quran, yang kedua ruang lingkup pembahasan Ulumul Quran, yang ketiga cabang-cabang Ulumul Quran, dan yang keempat perkembangan Ulumul Quran. Pembahasan pertama terkait definisi Ulumul Quran. Untuk mengetahui definisi Ulumul Quran, ada 3 pertanyaan pokok yang perlu kita jawab. Yang pertama, apa itu al-ulum? Yang kedua, apa itu Al-Quran? Dan yang ketiga, apa itu Ulumul Quran? Secara etimologi, al-ulum berasal dari bahasa Arab, alima ya'lamu, bersinonim dengan kata faham, al-fahmu, pengetahuan, al-ma'rifah, dan yakin, al-yakinu. Adapun Al-Quran, secara etimologi, berasal dari bahasa Arab, qoro'a yaqro'u, sinonim dari kata kiro'ah, yang berarti bacaan. Adapun pengertian Al-Quran secara terminologi, ada banyak pengertian yang diberikan oleh para ahli. Di antaranya, misalkan Imam Jalaluddin Al-Suyuti mendefinisikan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melemahkan pihak-pihak yang menentangnya, walaupun hanya dengan 1 surat saja dari Al-Quran tersebut. Sementara itu, Syekh Muhammad Al-Khudribik mendefinisikan Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya, kemudian diingat selalu dan disampaikan kepada kita dengan jalan mutawatir, dan telah ditulis dalam suatu mushaf yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Dari berbagai definisi yang diberikan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran itu adalah yang pertama firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril. Yang kedua, berbahasa Arab. Yang ketiga, diturunkan secara berangsur-angsur. Yang keempat, secara mutawatir. Yang kelima, Al-Quran merupakan mukjizat. Dan yang keenam, membacanya termasuk ibadah. Jika sebelumnya kita mendefinisikan kata al-ulum dengan Al-Quran secara terpisah, maka jika digabung menjadi ulumul Quran, yang dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran, baik itu dari segi asbabun nuzul, pengumpulan, penertiban Al-Quran, pengetahuan tentang surah-surah makiyah atau madaniyah, nasikh wal mansuh, muhkam, mutasyabihat, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Al-Quran. Kadang ulumul Quran ini juga dinamakan sebagai usul tafsir, karena para mufassir juga menggunakan ulumul Quran untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Berikutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup Al-Quran. Berbicara tentang ruang lingkup Al-Quran, maka paling tidak ada 3 hal yang harus dibahas. Yang pertama adalah metode ulumul Quran, kemudian cabang-cabang ulumul Quran, dan urgensi dari ulumul Quran itu sendiri. Berbicara tentang metode ulumul Quran, terbagi menjadi 2, yaitu idafu dan mudawam. Idafu merupakan ulumul Quran yang belum diintegrasikan dalam sebuah disiplin ilmu yang sistematis. Sementara mudawam itu merupakan ulumul Quran yang sudah terintegrasi dan menjadi ilmu yang sistematis.
Selanjutnya, cabang-cabang ulumul Quran terbagi menjadi dua, yaitu ilmu riwayah, yang mana ilmu riwayah ini merupakan ilmu Al-Quran yang diperoleh melalui cara periwayatan atau dalil nakli. Kemudian yang kedua, ilmu dirayah. Ilmu dirayah ini merupakan ilmu Al-Quran yang diperoleh dengan cara penelitian atau yang kita sebut juga dengan cara al-akli. Secara lebih lengkap nanti terkait cabang-cabang ulumul Al-Quran akan dibahas pada subtopik tersendiri. Sebelum mempelajari ulumul Quran lebih jauh, muncul sebuah pertanyaan. Apa urgensi mempelajari ulumul Quran? Adapun urgensi mempelajari ulumul Quran yaitu sebagai gerbang untuk memahami, menafsirkan, memelihara, dan mengambil hukum-hukum daripada ayat Al-Quran itu. Kemudian dengan ulumul Quran juga dijadikan sebagai penangkal untuk membantah serangan-serangan yang muncul dari orang-orang yang menyudutkan Islam, misalnya dari kaum orientalis. Dengan mempelajari ilmu Al-Quran atau ulumul Quran, maka seseorang dapat memahami tujuan ataupun isi kandungan dari Al-Quran sesuai dengan apa yang dijelaskan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mengenai cabang-cabang ulumul Quran, sebenarnya ada banyak cabang-cabang ulumul Quran. Bahkan Jamaluddin Al-Suyuti menulis hingga 102 macam ulumul Quran. Namun pada pembahasan kali ini kita mengutip pendapat dari Hasbi As-Siddiqi yang menyebutkan terdapat 17 cabang dari ulumul Quran. Di antaranya ilmu Mawatin An-Nuzul, kemudian ilmu Tawarikh An-Nuzul, ada ilmu Makki wal Madani, ada ilmu Qiraat, ilmu Tajwid, ilmu I'rab Al-Quran, kemudian ada ilmu Bada'i Al-Quran, ilmu Nasyakh wal Mansukh, kemudian ada ilmu Ijaz Al-Quran, ada ilmu Jidal Al-Quran, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana perkembangan ulumul Quran? Bisa kita lihat pada tabel bagaimana perkembangan ulumul Quran dari abad ke abad. Yang pertama pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah tentu ulumul Quran secara sistematis belum dibukukan, belum dibuat. Hal ini karena segala sesuatu yang diragukan bisa ditanyakan langsung kepada Rasul, karena Rasul pada masa itu masih hidup. Terlebih daripada itu, Rasulullah SAW itu sendiri juga melarang para sahabat untuk menulis ilmu lain, bahkan hadis sekalipun selain Al-Quran. Rasul hanya mengizinkan para sahabat untuk menulis ayat-ayat Al-Quran saja. Hal ini dikarenakan agar ayat-ayat Al-Quran tidak tercampur dengan perkataan-perkataan yang lain. Kemudian pada masa Khulafa Rasyidin, ketika masa Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, ulumul Al-Quran masih secara lisan. Kemudian pada masa Utsman bin Affan, ini kemudian bahkan dikatakan sebagai peletak pertama daripada ulumul Quran, karena pada masa Khalifah Utsman bin Affan inilah ditulisnya sebuah mushaf secara resmi yang dikenal dengan mushaf Utsmani. Kemudian pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib lebih berkembang lagi adanya i'rab Quran, kemudian ada nahwu dan saraf, bagaimana penulisan-penulisan Arab dalam sebuah penulisan Al-Quran.
Setelah itu berkembang pada periode klasik sejak abad 1 Hijriah sampai 7 Hijriah itu berkembang. Kemudian periode pertengahan berkembang dari abad ke-8 sampai abad ke-10. Nah, ketika abad ke-10 itu mengalami kemandekan, mengalami stagnasi. Setelah Jamaluddin Asyuyuti wafat, ilmu Al-Quran dianggap tidak berkembang. Nah, kemudian berkembang kembali setelah di akhir abad ke-13 dan sampai ke abad 14. Bahkan di abad ke-14 ini sudah ditemukan beberapa para pembaharu pemikiran Islam. Misalnya Muhammad Rashid Ridho, Muhammad Arkun, Fazlur Rahman, dan lain sebagainya. Demikian terkait materi ulumul Quran dan perkembangannya yang bisa kami jelaskan secara ringkas pada video kali ini. Adapun materi lengkapnya bisa nanti di-download pada link deskripsi grup. Sementara itu, materi selanjutnya kita akan membahas tentang asbabun nuzul dan penulisan Al-Quran.